Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Adul Wadud 47. 47 ya. Betul. Baik. Halaman 122, 23. Mari kita mulai kajian ini dengan baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah buka hati dan qalbu kita menerima nama-namanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Syaratul ladzina Al-Wadud dari kata widad ya. Wadda yawaddu widadan ya. Artinya kecintaan terhadap sesuatu atau menginginkan kebaikan untuk sesuatu ya. Itu arti wadud ya. Maka wadud ini diartikan juga maha penyayang, saya menyebutnya maha empati ya. Al-wadud berarti maha empati. Huwallazi yuhibbul khaira li jami'il khalqi. Dialah yang mencintai kebaikan untuk diberikan kepada semua makhluk. Fa yuhsinu ilaihim wa yusni alaihim. Wa huwa qaribun min ma'na rahim. Jadi wadud ini dekat sekali dengan makna rahim. Ya, dengan kata rahim. Sangat-sangat dekat ya. Wa huwa qaribun min ma'na rahim. Jadi sangat dekat dengan mana rahim. Lakin rahmah idafatan ila marhum. Bedanya rahmah itu kata rahim dari kata rahmah berkaitan dengan objek yang disayangi. Wal marhum kita sering dengar dalam bahasa Indonesia almarhum. Almarhum itu bahasa Indonesia artinya yang semoga Allah merahmati dia. Ya, yang dirahmati gitu. Almarhum yang dirahmati itu huwal muhtaj awal muttar. Dialah yang membutuhkan ya, yang sedang mendesak. Jadi rahim objeknya marhum itu adalah orang atau objek makhluk yang sangat memerlukan Allah, memerlukan kasih sayang. Ya. Dan itu menunjukkan bahwa si objeknya lemah. Marhuman itu dhaif. Berbeda dengan itu ya, bahwa af'alul wadud la tastad'i dhalik, bal in'am ala sabil al-ibtida' min nata'ij al-wud. Lain dengan wadud. Wadud itu kasih sayang yang tidak sama dengan tadi, yang tidak berkaitan dengan bahwa si yang marhumnya yang disayang itu lemah atau kuat, nggak ada kaitan ya, karena memang rasa sayang aja. Jadi boleh juga diartikan wud itu sayang yang mendalam, empati yang mendalam. Jadi keinginan kebaikan bagi yang disayang gitu. Nah, ini disebut dengan al-wadud. Perbedaannya dengan rahim, nah ini penting sekali, perbedaannya dengan rahim. Apa perbedaannya? Kalau wadud, ya, saya belum. Kalau rahim, si objeknya memang lemah, maka disayangi. Sedangkan wadud, si objeknya belum tentu lemah. Bisa jadi objeknya juga sangat mulia. Ya. Maka al-wadud itu kasih sayang yang berisikan karamah, kemuliaan dan nikmat. Ya. Dan inilah yang membuat saya menerjemahkan wadud itu yang maha empati. Yang maha empati. Bukan saja cuma sekedar sayang, tapi empati. Itulah makna al-wadud. Ya. Teman-teman yang bukan Allah, Imam Al-Ghazali tidak banyak menyebutkan penjelasan tentang ini, tapi kita bisa kembangkan. Ya. Kita kembangkan
bahwa Al-Wadud ini apabila nur Al-Wadud ada pada diri hamba, apa yang terjadi? Maka dia akan gampang empati kepada makhluk dan menyayangi makhluk, menginginkan kebaikan-kebaikan bagi mereka. Nah, itu yang kemudian terjadi. Jadi siapa saja yang di dalam dirinya ada nur Al-Wadud, maka kasih sayang dia terhadap makhluk akan lebih dalam. Ya. Nah, ini menjadi pencirian daripada nama Al-Wadud. Ya. Maka kalau kita melihat ada orang-orang yang gampang tersentuh, berarti dia dapat nur Al-Wadud. Nah, beliau cuma menjelaskan sampai di sana. Kita lanjut, ada tandid. Al-Wadud min ibadillah man yuridu li khalqillahi kulla ma yuriduhu li nafsi. Al-Wadud di antara makhluk adalah ma yuridu li khalqillah kulla ma yuriduhu li nafsi. Yang menginginkan kebaikan kepada makhluk Allah sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya. Ya. Wa ala min dzalika may yu'athiruhum ala nafsi. Lebih tinggi dari itu, orang yang al-wadud itu indikatornya dia mendahulukan kepentingan orang lain terhadap melebihi dirinya. Kaman qala minhum uridu an akuna jisran 'ala an-nar ya'buru 'alal khalqu la yata'adzun. Saya lebih senang menjadi jembatan yang berada di atas neraka sehingga manusia tidak masuk neraka tapi mereka bisa selamat berkat saya gitu. Nah, ini contoh kalam-kalam itu ya. Wa kamalu dzalika alla yamna'ahu 'anil ithar wal ihsan al-ghadab wal hiqd wa ma nalahu min al-adha. Ya. Orang-orang ini indikator berikutnya dia la yamna'uhu, dia tidak akan terganggu untuk berbuat kebaikan meskipun ada rasa emosi atau rasa hikut ya, atau dia tersakiti. Nah, ini wadud ya. Lalu dikatakan di sini, nah ini ada pada Rasulullah SAW. Rasulullah ini pernah berdoa dulu, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ketika beliau dicaci maki, dipukul sampai beliau berdarah dan ada yang patah ya tulang beliau, Nabi SAW justru malah mendoakan ampunan bagi mereka. Ya Allah, biarlah aku ridho dengan sakit ini, luka ini, patah ini, ampuni kaumku, mereka tidak mengerti. Ya. Jadi al-wadud, nurul widat itu ada pada diri Rasulullah SAW. Sehingga meskipun mereka ini berbuat jahat kepada Nabi, Nabi tetap berbuat baik kepada mereka. Ya. Nah, ini makna al-wadud yang muncul pada diri Nabi SAW. Ya. In aradta an tasbiqal muqarrabin fasil man qata'aka wa'ati man haramaka wa'fu amman zalamak. Ya. Dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi mengatakan jika engkau ingin melewati makomnya muqarrabin, maka ada beberapa amalan. Nah, ini amalan kalau mau jadi muqarrabin. Gimana caranya? Pertama, fasil man qata'aka. Sambunglah silaturahim orang yang memutusmu. Orang yang memusuhimu jangan dibalas memusuhi. Wa'ti man haramak. Berilah orang yang melarangmu. Nah, ini, jadi saya pernah bertemu seseorang yang di waktu dia menjadi PNS, dia dihalang-halangi untuk mendapatkan proyek lah atau mendapatkan sesuatu oleh teman-temannya di kantor. Lalu dia kemudian mengundurkan diri, ternyata habis itu dia menjadi pejabat, ya, pejabat terpilih. Dan orang-orang itu dia nggak buang. Orang-orang itu malah dia baikin, dia kasih. Ternyata memang ada orang-orang yang dapat nurul widad, nur daripada kasih sayang, empati. Wa'fu amman zalamak.
berilah maaf kepada orang-orang yang menzalimi. Nah, ini kalau mau jadi wali Allah bukan dengan sholat 1000. Kalau mau jadi wali Allah bukan dengan taat zahir saja. Menjadi wali Allah, zahirnya bentuknya silaturahim, memberi orang yang melarang kita, memaafkan orang yang menzalimi. Ini zahirnya. Batinnya apa ini? Batinnya kasih sayang. Ya. Nah, ini cara mau jadi wali Allah itu, setiap nama Allah di situ ada pintu menjadi wali kekasihnya. Jadi teman-teman, orang kalau banyak nanya, gimana sih cara jadi kekasih Allah? Gampang. Nah, kita ini kalau diukur-ukur dosa kita terlalu banyak. Diukur-ukur taat kita nggak cukup. Maka untuk mendapatkan nurul walayah, cahaya kewalian, kita mesti memasukkan, menerima, membuka kalbu supaya nur kasih sayang Allah masuk ke dalam kalbu. Ya ini, maka ciri-ciri wali itu sederhana. Dia ada kasih sayang di dalam dirinya. Ya. Dalam marahnya dia sayang. Apalagi dalam sayangnya, maka yang muncul sayang yang berlipat-lipat. Ya. Baik. Nah ini tentang nama Al-Wadud. Kita masuk ke Al-Majid. Huwa syarif dhatuh, al-jamil af'aluh, al-jazil ata'uh, wa nauluh. Al-Majid itu yang mulia zatnya, yang indah perbuatannya, yang banyak pemberiannya. Itu disebut Majid. Kalau dalam bahasa Indonesia, Majid kan maha mulia aja. Tapi ternyata di sini, yang zatnya mulia, perbuatannya bagus, pemberiannya banyak. Faka'anna syarafal dzat idza qaranahu husnul fi'al summiya majdan. Jadi kapan kata majid dipakai? Kalau orangnya mulia bersamaan dengan perbuatannya mulia. Itu majid. Beda dengan karim. Karim itu mulia dan dia pemurah. Kalau ini perbuatannya mulia, perbuatannya bagus. Jadi mirip ya. Lakin ahaduhuma adallu 'ala al-mubalaghah. Ya kan yujma' ma'ani ismul jalil wal wahhab wal karim qad sabaqa al-kalam. Jadi disebut ada majid, ada majid. Nah, tentu majid dengan ya ini lebih dalam maknanya ya, sama dengan lafaz-lafaz yang lain. Sebentar. Maka orang-orang yang dapat nurul majid di dalam dirinya, yang di dalam dirinya ada kemuliaan zati, orang-orang ini teman-teman sudahlah nasabnya mulia, ya, sudahlah dirinya mulia, sudahlah gelarnya mulia, perbuatannya juga mulia. Kalau memberi pun jazil, sangat banyak. Nggak ada memberinya pelit. Nah inilah yang disebut dengan Al-Majid. Ya. Jadi hamba-hamba Allah yang Al-Majid, yang mendapatkan nur Al-Majid, itu yang zatnya mulia, perbuatannya mulia, dan banyak pemberiannya. Di sini nggak terlalu banyak lafaznya. Kita biasa membaca Majid itu ada di bacaan sholat ya. Di akhir sholawat kita mengatakan innaka hamidum majid, sesungguhnya engkau yang maha terpuji dan maha majid, maha mulia. Mulia zatnya, bagus perbuatannya, banyak pemberiannya. Kenapa itu digandengkan dengan sholawat? Karena kita berharap satu sholawat dapat 10 rahmat. Jadi kita cuma sholawat sekali, tapi Allah ngasihnya berkali-kali. Nah ini yang disebut jazil ata'uhu, banyak pemberiannya. Lalu teman-teman, nama berikut adalah Al-Ba'ith. Al-Ba'ith ya. Huwa alladhi yuhyil khalqa yawman nusyur. Apa arti Ba'ith? Ba'ith itu artinya yang yuhyil khalqa. Yuhyi menghidupkan makhluk pada hari kebangkitan. Itu Al-Ba'ith. Maka disebut juga hari kiamat itu Yaumul Ba'ats, ya, hari kebangkitan. Wa yab'atsu man fil qubur, dia membangkitkan siapa saja yang di dalam kubur, wa yuhassilu ma fis sudur, dan dia mengeluarkan apa saja isi kolbu.
Wal ba'tsu huwa nasy'atul akhirah. Hari kebangkitan itu hari kebangkitan, kemunculan, kelahiran kembali kita di akhirat, ya. Wa ma'rifatu hadzal ism mauqufatun ala ma'rifati haqiqatil ba'ts. Mengenal nama ini itu berdasarkan mengenal haqiqatul ba'ts, hakikat kebangkitan. Wa zalika min aghmadil ma'arif, ya. Ini ma'rifat mengenai hal ini, mengenai akhirat ini masih tersembunyi. Wa aktsarul khalqi minhu ala tawahhumat mujmalatan wa takhayyulat mubhamatan. Kebanyakan makhluk nggak betul-betul mengenal seperti apa sebenarnya hari akhirat itu, ya. Seperti kita ini nggak akan betul-betul paham. Wa ghayatu fi takhayyuluhum annal mauta adamun wal ba'sa ijadun. Mereka yang tidak paham tentang hari kiamat itu mengira kematian itu ketiadaan, kebangkitan itu ada. Mubtada'un ba'da adamin, misal al-ijad al-awwal. Lalu mereka mengira kebangkitan itu ada kembali, diadakan kembali. Fazannuhum annal mauta adamun ghalat. Anggapan mereka bahwa kematian itu tiada adalah ketiadaan. Jadi orang kalau mati hilang, itu ghalat. Ghalat bahasa Arabnya keliru. Wazannu anil ijad ats-tsani misal ijad al-awwal, bahwa Allah mewujudkan kembali manusia setelah mati itu sama dengan wujud awal, itu ghalat. Tidak sama, ya. Semuanya beda. Adapun pandangan mereka annal maut adam, pandangan manusia mati itu ya sudah selesai masalah, fabatilun, ya. Sama dengan orang yang mengatakan kalau udah mati ketemu Allah, belum tentu, itu juga batil. Balil qabru imma hafaratun min hifarin niran, ya. Kubur itu ada kalanya adalah jurang-jurang neraka, gitu, atau taman-taman surga. Wal maitu imma minas su'ada, orang yang mati itu ada yang bahagia, wa ulaika laisu amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu tidaklah benar-benar mati di sana. Jadi ulama-ulama, wali-wali itu enggak benar-benar mati di sana, bal ahya. Ini Allah sendiri yang ngomong. Justru mereka benar-benar hidup inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Allah Ta'ala mereka dapat rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka benar-benar bahagia terhadap apa yang Allah berikan dari anugerahnya. Jadi kehidupan yang di sana, nah inilah kehidupan yang rezeki hakiki itu, ya. Wa imma minal ashqiya wa hum aidan ahya, ya. Ada kalanya di antara yang ashqiya, orang-orang yang tidak bahagia di akhirat, mereka juga hidup, tapi mereka tidak dapat rezeki, ya, enggak dapat yurzakun, tidak dapat rezeki di sana. Inilah yang dipanggil waktu perang Badar. Ini wajadtu ma wa'adani rabbi. Aku mendapatkan apa yang dijanjikan Rabbku, benar, haqqa, gitu, ya. Fahal wajadtu ma wa'ada rabbukum haqqa. Apakah kamu mendapatkan yang Allah janjikan kepadamu itu benar? Terjadilah dialog situ, ya. Summa qala lima qila lahu. Lalu ada yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, kaifa tunadi qauman qad jayyafu? Bagaimana mungkin engkau, bagaimana bisa engkau menyeru kaum yang mereka sudah kering, kerontang, sudah hancur? Qala ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Kalian enggak dengar apa yang aku katakan kepada mereka. Lakinnahum la yaqdirun ay yujibu. Mereka dengar, cuma enggak sanggup menjawab, ya. Wal musyahadah al-batinah dallat arbab al-basair ala anna al-insan khuliqa lil abad. Pandangan batin ini, ya, musyahadah batinah, pandangan batin, teman-teman, namanya mukasyafah, ya, menunjukkan bahwa arbabul basair dapat menunjukkan kepada orang yang mempunyai pandangan batin bahwa manusia itu diciptakan abadi.
Wa annahu la sabila alaihi lil adam, bahwa manusia itu nggak pernah tiada lagi, selalu ada. Allah kekalkan dengan kekalnya. Taratan yaqta tasarrufu anil jasad. Namun wujudnya ada yang tidak berjasad, ada yang berjasad. Ya, itu penjelasan beliau. Jadi kita ini wujud saya, wujud antum semua, ya sekarang kan wujud yang ada jasadnya. Nanti jasadnya dihilangkan, wujud ruhnya masih ada. Gitu ya. Terus wa amma zannuhum, adapun anggapan mereka, annal ba'sa laisa ijadan saniyah, bahwa hari kiamat kebangkitan itu bukanlah sesuatu yang berbeda, bentuknya berbeda dengan pertama, tapi sama dengan yang pertama. Fa ghairu sahih, ini tidak benar. Jadi beliau ingin bilang tubuh kita yang nanti Allah ciptakan itu meskipun mirip, tadi berbeda dengan tubuh yang ada sekarang. Nggak sanggup tubuh ini. Bayangkan nanti di padang mahsyar itu ribuan tahun di sana, dan kita nggak mati-mati. Terus kalau masuk neraka itu orang dicincang-cincang, ditusuk-tusuk, nggak mati-mati, tubuhnya sudah berlainan. Nah, makanya dalam surat Al-Waqiah ada lafaznya, ini lafaznya. Wa nunsyi'akum, dan kami menumbuhkan kembali kamu bima la ta'lamun, pada kemampuan, objek, bentuk, ukuran yang kamu belum mengerti. Lalu di surah Al-Mu'minun, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, lalu kami menumbuhkan kembali khalqan akhar, tubuh yang baru, ciptaan yang baru. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Allah maha hebat, maha sempurna, dan sebaik-baik pencipta. Ya. Walin nutfatu nasya'atun minat turab. Tetapi nutfah itu diciptakan dari turab, dari tanah. Nutfah itu sperma, ya. Wal 'alaqah nasya'atun minan nutfah. Lalu daging segumpal menggumpal itu dari nutfah. Ya. Wal mudghah itu dari 'alaqah. Ruh. Nah, ini yang saya tidak sepakat dengan Imam Ghazali, ya. Imam Ghazali mengatakan ruh itu tumbuhnya dari mudghah. Nah, ini harus direvisi. Saya yakin Imam Ghazali di akhir hayatnya tidak ngomong begini, ya. Karena ruh itu intinya imateri, sedangkan mudghah itu yang pas itu kalimatnya bukan seperti ini, warruh nasy'atun minal mudghah. Seharusnya warruh nufikha, ditiupkan kepada segumpal daging itu, gitu. Jadi bukan nasy'atun, ya. Nah, ini kita harus mengerti juga bahwa beberapa teks-teks Arab harus ada tahqiqnya, ya, kita benerin, ya. Jadi bukan nasy'atir ruh, yang ada itu nafkhatur ruh. Karena di Quran tidak ada namanya nasy'atur ruh. Ruh tidak dinasy'ahkan. Yang ada itu dinafakh, ditiupkan, dihembuskan. Begitu lafaz Qur'ani, ya. Oke. Lalu ayatnya, ya. Ini ada kalimatnya. Wali syarafi, dia masih menggunakan istilah nasy'ah, teman-teman. Saya tadi sudah katakan bahwa ini diganti, ya. Pasnya itu wali syarafi nafkhir ruh. Sesuai lafaz Quran, ya. Dengan kemuliaan tiupan ruh dan kaunuhu amran rabbaniyan, merupakan amarnya Allah. Dan dalam Al-Quran, teman-teman, Allah memisahkan lahul khalqu wal amru. Allah pisahkan khalaq, ciptaan, dengan amr, perintah. Maka amr beda dengan khalaq. Jadi aneh kalau masih ada orang mengatakan bahwa ruh itu makhluk. Yang benar ruh manfuh, ditiup, udah selesai, nggak usah ditambah-tambah lafaznya.
Karena kalau ditambah jadi bid'ah ya. Ya. Inilah makna ayat. Yas'alunaka 'anir ruh, surah Isra ayat 85 ya. Mereka bertanya mengenai ruh. Katakan ruh min amri rabbi, itu min dari amr rabb. Ya, dari urusan Rabbku. Jadi itu urusan dia, kamu nggak usah urus gitu maksudnya. Ya. Karena babnya sudah bab asrar, bab rahasia. Summa khalqul idrakat al-lisiyah ba'da khalqi aslir ruh. Ya, dia masih menggunakan kata nasy'atan. Ukhra summa khalqut tamyiz alladhi yazhar ba'da sab'i sinin nasy'atun ukhra. Lalu dia menyebutkan manusia setelah lahir ya, setelah besar ya. Lalu ada akalnya. Akal itu kalau versi Ghazali umur 15 tahun. Ini yang disebut dengan mulai balik. Waqad khalaqakum atwara ya, kalian diciptakan berperiodisasi. Ya. Ini penjelasan Imam Ghazali. Kemudian di situ ada tambahan summa zuhuru khasiyatul walayah liman ruziqatil khasiyah nasyatul ukhra. Dan setelah berkembang akal muncullah keistimewaan walayah kewalian yang muncul setelah seseorang merawat akalnya ke kolbunya. Dan di belakang itu, setelah itu ada khasiyatun nubuwah, keistimewaan nubuwah. Ya, itu ba'da dzalika nasy'atun ukhra. Ya, nasy'atun ukhra. Jadi teman-teman, tahapan Ghazali bagus, dia menyebutkan. Nah, ini kita coba buat semacam penjelasan ya. Jadi kalau kita buat penjelasannya, awalnya manusia itu sperma gitu ya. Sperma dulu. Lalu berkembang, ada 4 tahapan, lah jadilah janin. Janin jadilah bayi. Bayi kerjanya makan, balita. Ya. Habis itu jadi anak-anak. Habis itu dewasa. Nah, ketika janin ini jadi, ditiupkan ruh. Ada tiupan ruh di situ. Ini dewasa. Nah, maka teman-teman, dewasa ini kita tarik ke bagian sini. Beliau menyebutkan umur 15 tahun, maka ini berkembang akal. Lalu, jika dia terus mengembangkan dirinya, maka dia dari akil ini akil, orang yang berakal. Ini kalau dikembangkan terus menjadi wali. Nah, wali ini akan mendapatkan ilmu laduni. Ilmu laduni itu disebut dengan nubuat. Seandainya kenabian belum ditutup, maka semua wali itu nabi. Cuma karena kenabian sudah tutup, maka yang dapat ilmu laduni itu pangkatnya hanya sampai level wali. Itu maksud beliau ya. Jadi kita semoga sebelum wafat kita sudah diangkat Allah menjadi kekasihnya. Sehingga berpulang itu ada ilmu Allah yang kita wariskan ya. Oke, saya hapus ini. Nah, kita sekarang udah tahapan di mana? Nah, akal itu dia mintanya dalil. Nah, dalil itu yang minta ada dalil indeks. Jadi yang diminta dia dalil. Ada dalil indeks, nomor surat ya. Nomor surat, nomor ayat, nomor hadis, halaman, sahih, disahihkan fulan itu indeks. Ada dalil analog. Nah, itu dalil akal, analog. Dan yang ketiga ada dalil eksperimen. Kita coba dulu, baru percaya. Ada yang terakhir, dalil ma'rifat. Ya, yaitu musyahadah. Musyahadah.
memandang langsung, merasakan langsung. Ya. Nah, itu dalil. Nah, kalau orang berakal itu cuma sampai di indeks analog ya, sampai ke analog. Itu orang-orang berakal. Kalau dia praktisi dia sampai eksperimen. Kalau digabunglah analog, indeks, eksperimen itu melahirkan ma'rifatullah, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Saya tutup, saya hapus. Maka teman-teman yang dimulakan Allah, Imam Ghazali lagi menceritakan bahwa penciptaan makhluk itu dia masih dalam pemahaman bahwa ruh dicipta ya. Nah, saya menyebutkan ruh dicitrakan saja. Tidak usah ruh dikatakan ruh dicipta karena lafaz Al-Qur'an tidak ada menyebutkan satu lafaz saja, satu ayat saja bahwa ruh itu dicipta. Yang ada cuma ruh itu dihembuskan. Nah, kita nggak usah menambahkan lafaznya. Nah, ini dia cerita tentang perkembangan akal ya. Begitu juga dia cerita tentang bedanya kebangkitan alam paripurna, langsung kuat. Kalau kita sekarang ya mungkin lebih kuat kambing dari kita. Kambing baru lahir udah bisa jalan. Kita baru lahir belum bisa jalan ya. Nah, beliau agak lumayan panjang berbicara di sini karena ini nanti membedakan akidah Ahlussunnah dengan akidah orang-orang yang tidak mengikutinya ya. Baik. Kita satu nama lagi ya. Asy-Syahid, atau kalau bisa dua kita ambil dua sebentar. Ya mungkin satu lagi kali. Asy-Syahid. Asy-Syahid yarji' ma'nahu ila al-alim. Asy-Syahid itu maknanya kembali kepada makna yang maha tahu. Ma'a khususi idhafatin. Bersamaan dengan kekhususan idhafah. Fa inna Allah azza wa jalla alimul ghaibi wasyahadah. Allah Ta'ala mengetahui yang gaib dan juga yang tidak gaib. Yang tidak gaib itu disebut alam nyata, syahadah. Gaib itu ada ulama kita yang menyamakannya dengan alam batin. Tapi sebenarnya batin itu zat, gaib itu sifat. Ya. Kalau Imam Ghazali masih menyamakannya, gaib itu ibaratun amma batan. Kata beliau, gaib itu ibarat mengenai sesuatu yang tersembunyi. Ya, kalau bagi saya, awal gaib ibaratun an wasfid zat, mengenai sifat zat. Ya. Sedangkan al-batin itu ibaratun an zati. Ya. Wa syahadatu amma zahar. Sedangkan alam syahadah, nah ini yang tampak. Jadi teman-teman, alam yang teman-teman lihat hari ini, lihat di depan, belakang, kiri, kanan disebut alam syahadah, alam nyata. Ini yang kita saksikan. Gitu. Bagi Allah, sama saja. Maka disebutlah asyahid, Allah maha menyaksikan. Bagi Allah semuanya nyata. Kita kan hanya bisa melihat yang terlihat, yang dapat ditangkap oleh mata. Di luar itu kita nggak dapat lihat. Maka teman-teman, Allah yang disebut asyahid memandang yang gaib dan yang zahir sama. Yang zahir dan yang batin sama. Bagi Allah SWT sama. Ya. Walladhi yushahidu fa idza i'tabara al-'ilm mutlaqan fa huwa al-'alim. Ya. Kalau ilmu sudah mutlak disebut alim. Kalau mengetahui yang gaib, yang zahir, yang zahir yang batin saja disebut khabir. Sedangkan untuk menyaksikan bahwa segala sesuatu boleh saksikan secara detail, maka disebut asyahid. Imam Ghazali mengkhususkan bahwa asyahid ini hanya untuk alam yang zahir. Tapi boleh kita tambahkan bahwa bagi Allah semuanya zahir. Ya, tidak ada yang tidak zahir bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yu'tabaru ma'a hadha ay yushhada 'ala al-khalqi ma yawm al-qiyamah bima 'alima wa syahada minhu.
wal kalam fi hadzal ism yaqrubu min al kalam fil alim wal khabir. Nah, kalam mengenai ini penjelasannya hampir mirip dengan alim dan khabir. Bedanya beliau mengatakan ilmu secara mutlak itu alim, khabir mengetahui yang batin, yang syahid mengetahui yang musyahadah. Tapi saya menambahkan tadi bahwa asyahid Allah menyaksikan segala sesuatu itu sangat nyata. Ya, oke. Lalu siapakah yang disebut orang-orang yang mendapatkan nur syahid? Orang-orang yang memandang Allah pada setiap gerak-geriknya. Maka syuhada itu disebut syuhada jika dia berjuang memandang, dia sedang meninggikan kalimatullah, li'ila'i kalimatillah. Jadi gerak dia itu tujuannya cuma satu, menegakkan kalimatullah. Maka syahadah ini syahadatu al-asma, memandang kalimatullah al-ulia. Ada asyhadah al-kubra yang dia lihat adalah hanya Allah Ta'ala. Ya, itulah makom Nabi Muhammad SAW. Beliau apa saja yang dilakukannya itu pada martabah syuhada. Ya. Nah, dan syuhada inilah yang disebut di Quran, orangnya benar-benar hidup. Ya, maka orang-orang yang pejuang-pejuang yang berkorban untuk apa saja, maka sebenarnya mereka itulah orang-orang yang betul-betul hidup di dunia ini. Selebihnya ya itu tim hore aja yang ada di dunia. Ya. Kira-kira itu Pak Geri, Pak Anas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ya.